Lagi heboh. 271 triliun telah dikorupsi, guys. Perusahaan tambang timah 271 triliun. 16 tersangka telah ditangkap. Bapak DPR, Ibu DPR, gimana tuh korupsi uang rakyat 271 triliun? Makanya undang-undang perampasan aset cepat disahkan dong, biar rakyat sejahtera. Dan juga adik-adik mahasiswa yang suka demo, tuh di demo dong, katanya untuk kepentingan rakyat. Itu uang rakyat 271 triliun dikorupsi, ditangkap aja itu. Cepat mahasiswa ditangkap, ye. Oke. Kekurangannya itu masih lucu buat gue. Aduh, kekurangannya apa sih? Gemesin deh suami aku, unyu-unyu banget, udah ganteng, kaya raya. Apa sih kekurangannya bikin saya lucu? Terima kasih ya Koko ya, sudah kenalin jodoh terbaik bagi aku. Aku tidak bisa membalas dengan apapun, hanya dengan Rubicon. Atau dengan rumah, mau rumah? Atau BMW? Mobil Mercy, atau juga meminta pesawat helikopter. Nanti saya minta ya ke suamiku yang unyu-unyu gemes. Gak apa-apa lah, Ci. Saya kira memang benar-benar ikhlas. Saya dapat suara dari Tuhan. Bahkan saya mimpi Tuhan datang bicara khusus untuk kamu. Saya jadi nabi untuk kamu. Dan Tuhan bicara, inilah jodoh. Cocok untuk kece ini, bau ini asam sekali. Aku cuci dulu. Wow. Ya udah Koko, aku benar-benar terharu bisa mendapatkan jodoh begitu baik. Kalau aku tidak kenal dia, apakah aku jadi? Cuma artis sinetron, cuma stripping, makan nasi kotak setiap hari sampai kembung. Tapi sekarang saya bisa dapat segalanya, bahkan pesawat. Allah mengerti, Allah peduli semua persoalan yang ku hadapi. Butuh pesawat, butuh Rolls Royce, malingin uang rakyat karena Allah mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, yang dinyanyikan oleh bule ini menurut saya itu mewakili perasaan Sandra Dewi dan suaminya ya. Mereka pasti akan menyanyikan ya lagu-lagu untuk menguatkan keadaan mereka saat ini ya. Biasa orang ketika lagi ditimpa masalah ya, terutama bagi kita orang Kristen guys ya, ketika ada persoalan atau permasalahan seperti ini, pasti kita akan selalu menyanyikan lagu seperti ini ya. Allah mengerti, Allah peduli. Ya, kalau kejahatan yang Anda lakukan ya, uang yang Anda dapat itu dari hasil korupsi ya, itu jangan Anda berpikir atau berharap bahwa Allah akan mengerti ya. Justru kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, karena kamu lebih mendengarkan kata setan daripada kata Allah. Dari kasus suaminya Sandra Dewi yang korupsi sampai 271 triliun, banyak orang-orang bertanya, kenapa sih koruptor-koruptor yang malingnya gede-gede itu kok banyaknya keturunan Tionghoa? Jawabannya sebenarnya simpel. Karena para pengusaha itu datang dari mereka. Ini sekaligus tamparan buat kita, introspeksi buat kita yang bukan keturunan Tionghoa. Ayo jadi pengusaha seperti mereka dan kita tetap jujur, cinta negara, cinta NKRI. Biar tidak dikuasai oleh mereka kekayaan NKRI, begitu loh. Biar tetap bisa bermanfaat untuk rakyat. Itu tamparan kelasnya. Jangan mau sekolah ujung tinggi-tinggi, ujung-ujungnya jadi pekerja. Gimana sih? Ayo mentalnya dirubah, jadilah pengusaha. Ini dia koleksi kendaraan super mewah Harvey Moise, tersangka kasus korupsi timah, suami Sandra Dewi. Ada jet pribadi yang dibelikan untuk anaknya, tipe Bombardier Challenger 605 senilai 270 miliar. Lalu ada mobil Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase,
Hadiah untuk istrinya diperkirakan senilai 18-20 miliar. Pajak tahunannya mencapai hampir 100 juta. Lalu ada mobil Ferrari 458 spesial senilai 5-6 miliar. Lalu ada mobil yang cukup langka, Mercedes SLS AMG, diperkirakan harganya 10 miliar. Lalu ada Bentley Bentayga Hybrid, diperkirakan harganya 9 miliar. Dan masih ada Lexus 570 Sport senilai 3,7 miliar. Dan mungkin masih ada banyak lagi. Apa pendapat kalian? Gila. Lu orang pada ngebully Sandra Dewi sampai bawa-bawa hal nikahnya dia. Ada yang ngomong, Princess udah bangun dari tidurnya. Terus ada yang ngomong, pantesan aja bisa nikah di Disney gini-gini. Bambang, dia juga mana tahu kalau dinikahin pakai duit korupsi. Emang nih, lu mau dinikahin sama laki lu ya? Terus lu tanya dulu nih sama laki lu, sama calon mertua lu, sama calon ipar-ipar lu tanya duitnya itu halal apa enggak. Dia kan juga kagak tahu lah Bambang. Selama ini kan sebelum nikah dia itu emang udah kerja keras gitu loh. Udah gitu nih ya, lu pikir deh ya, lu lihat dari kacamata lainnya, dari 2015 ke 2022 pemerintah setempat aja tuh diem aja, para pejabat gubernur tuh pada kemana aja. Terus baru ke blow up-nya di 2024. Setelah sekian lama berlalu, apa sih Harvey ini cuman dijadiin tameng karena dia nikah sama artis. Jadi tuh hot banget gitu loh beritanya. Terus nih ya, belum lagi nih perkara Lumpur Lapindo. Coba deh kalau dipikir, setelah 17 tahun berlalu, kok pemerintah nggak ngitung ya kerugian Lumpur Lapindo itu merugikan masyarakat, merugikan negara tuh berapa gedenya gitu. Kenapa yang heboh cuma si Tima ini, sedangkan si Lumpur Lapindo aja tuh udah 17 tahun berlalu gitu loh. Coba deh, menurut kalian gimana? Bukan berarti gue ngebela korupsi si Harvey Mois ya, enggak, dia tetap harus menjalankan hukumannya dia sebagaimana dia telah menikmati hasil kesalahannya dia sendiri gitu loh. Jadi kalaupun dia dihukum, dia harus sudah siap. Tapi kalau lu pada ngebully Sandra Dewi, lu kan jadi istri harusnya tahu bla 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 dan lain-lain. Weh, ini kan usahanya dia udah mulai jauh sebelum dia nikah. Bukan dia baru mulai usahanya setelah dia nikah. Setahu-tahunya Sandra Dewi nggak akan dia tahu sampai akar-akarnya. Dan lagi pula nih, kalau memang dia dari awal ngaku si Harvey Mois, masa iya sih lu mau ngaku gue nikahin lo pakai duit hasil korupsi, selama ini gue usaha korupsi, masa iya sih lu mau ngomong gitu ke cewek yang lo mau nikahin? Kan nggak mungkin lah ya. Oke, untuk mbak-mbak ini ya yang memberikan komentar seperti ini, kok saya lihat Anda malah membela koruptor gitu ya. Anda seperti menjadi tameng dari para netizen yang menghujat Harvey Mois dan Sandra Dewi ini ya. Anda mau jadi pahlawan ya, Anda mau jadi pembela ya. Nah sekarang saya tanya kepada Anda ya, apakah Anda berpikir bahwa menangkap koruptor itu mudah ya? Semudah membeli celana bekas atau baju bekas di pasaran guys ya. Tidak semudah itu ya. Harus mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan semuanya, dan itu butuh proses ya, tidak sembarangan. Apalagi ini menangkap crazy rich ya, orang-orang kaya, orang-orang yang berduit ya, orang-orang yang ya meskipun hartanya itu dari hasil maling ya, tetapi dia bisa saja menggunakan segala cara untuk tipu daya atau menghindar dari ancaman hukuman terhadap dirinya ya. Oleh karena itu kita harus apresiasi kepada kejaksaan, dalam hal ini Pak Burhanuddin ya, yang sudah berjuang, yang sudah berusaha untuk mengungkapkan kasus ini sehingga akhirnya bisa terungkap. Asal Anda tahu guys ya, motor yang hanya 1 biji saja guys ya, yang nilainya tidak seberapa, itu digebuk ya, digebukin, dipukul, bahkan disiram dengan bensin dan dibakar hidup-hidup ya. Lalu bagaimana dengan maling atau koruptor yang merugikan negara 271 triliun ini ya? Harusnya hukuman mereka itu lebih kejam daripada seorang pencuri motor atau pencuri ayam. Kejaksaan Agung menetapkan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Mois, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Guys, kalian perhatikan nggak sih? Wajah dia tuh nggak ada panik-paniknya sama sekali, sedikit panik pun nggak ada. Masih stay handsome gitu loh. Apakah itu muka aura-aura orang kaya? Apalah kita yang rakyat jelata, ke kantin makan gorengan tapi lupa bayar, sampai di rumah aja kagak bisa tidur, paniknya minta ampun gitu loh. Nah dia santai banget, ya Allah. 270 T loh bro, muka lu nggak ada panik-paniknya. Kita ya harga gorengan cuma 2.000-an nggak bisa tidur semalaman kalau lupa bayar. Serius, ada yang kayak gitu? Kehidupan Sandra Dewi dan sang suami Harvey Mois nyaris sempurna. Siapa yang tak iri melihat kebahagiaan pernikahan artis Sandra Dewi
Memiliki suami tampan, kaya raya yang mampu membuatnya hidup bak di istana, memanjakannya sebagai seorang ratu, hidup Sandra Dewi sungguh bak dongeng. Banyak netizen yang memimpikan memiliki suami seperti Harvey Mois, suami Sandra Dewi. Sejak awal menikah dengan Sandra Dewi tahun 2016 silam, Harvey Mois dikenal sebagai pengusaha sukses tambang timah di Pulau Bangka. Sehingga tak heran jika hidup Sandra Dewi bergelimang harta setelah menikah dengan Harvey Mois. Pengusaha tambang ganteng itu benar-benar memanjakan sang istri dengan berbagai fasilitas mewah. Pernikahan mereka pun sangat fenomenal, berkonsep bak dongeng kisah Disney tentang pangeran dan putri raja digelar langsung di Disneyland, Jepang. Sandra Dewi dan Harvey menaiki kereta kencana berkeliling kastil. Pesta pernikahan mereka diperkirakan menguras uang puluhan miliar rupiah, menjadikan Sandra Dewi sebagai sosok wanita beruntung bak kisah Cinderella. Harvey bahkan pernah memberi anaknya hadiah sebuah pesawat jet saat ulang tahun. Namun siapa sangka pesta dan hidup mewah yang dipamerkan Sandra Dewi bersama keluarga kecilnya itu diduga dari uang hasil korupsi yang jumlahnya ratusan triliun. Usai sang suami ditangkap, Sandra Dewi langsung menutup kolom komentar Instagramnya. Jadi kelihatan saat ini kejaksaan sedang menarget crazy rich ya Bang ya, crazy rich yang istilahnya mereka nih kaya, tetapi patut dicurigai dari mana asal-usul kekayaannya karena mereka OKB gitu kan. Nah sebelumnya sudah kena Budi Said tuh, Budi Said juga kan gebrak Antam kan di situ. Nah selain Budi Said, sekarang ini ada yang tentang korupsi timah Bang. Korupsi timah ini sudah ada 15 tersangka Bang. Ya, salah satu tersangkanya Helena Lim dan Harvey Mois di situ. Mereka ini terkait korupsi timah 270 triliun, itu uang yang modus mereka pakai CSR. Jadi seolah-olah uang itu untuk community service, tapi ternyata uang itu bukan community service, dipakai untuk kepentingan mereka sendiri Bang. Dan dilakukan melalui pencucian uang melalui perusahaannya milik si Helena Lim. Helena Lim ini punya perusahaan money changer Bang, ya. Tapi sebenarnya money changernya ini hanyalah kedok. Money changernya dia ini kalau orang tahu Bang, itu mencuci uang, banyak uang kotor. Bukan hanya uang korupsi timah, tetapi juga uang judi online Bang. Di belakangnya itu ada RBT, bos judi online. Ini modus yang udah lama terjadi Bang. Jadi uang mereka ini bisa jadi crazy rich, bisa jadi kaya ya karena gemplang uang pemerintah, korupsi dari situ, gratifikasi. Ya 271 triliun, makanya nggak heran Harvey Mois itu bisa beliin anaknya private jet di sini ya. Jadi ini seharusnya Bang, kejaksaan jangan hanya berhenti di pidana tipikor, tapi harus dia masuk nih Bang ke pidana pencucian uang TPPU-nya. Ya, kenapa? Dengan pencucian uang, maka nanti kejaksaan bisa mengambil atau recover dia punya kerugian negara, Bang. Karena 271 triliun loh. Ya kan? Itu dia bisa dapatkan dengan menyita aset-aset nanti milik Harvey Mois yang sudah mengalir ke pribadi dia dan juga ke Sandra Dewi, ya. Jadi Sandra Dewi itu sama anaknya itu bisa menikmati hidup mewah, itu dari hasil korupsi, Bang. Dari hasil korupsi suaminya. Di situ pengalir uangnya ke mereka, dan inilah yang harus disita di situ ya. Jangan sampai negara ini rugi, masyarakat rugi ya kan, dipakai oleh golongan-golongan the haves yang hidup dari hasil korupsi Bang. Oke guys ya, pantasan aja si Sandra Dewi ini guys ya, dalam podcastnya bersama dengan Daniel Mananta dan juga Boy William ya, dia mengatakan bahwa dia tidak suka atau tidak ingin memamerkan harta-harta suaminya ya. Lalu kemudian dipuja-puji nih oleh netizen, wah Sandra Dewi baik ya, nggak suka pamer harta ya, orangnya rendah hati walaupun kaya ya. Guys, justru kenapa mereka nggak
nggak sering pamer ya. Bukan karena tidak ingin memamerkan, mereka tuh suka untuk memamerkan ya. Buktinya kok netizen bisa spill mobil-mobilnya si Harvey Moise, bisa spill jet pribadinya. Mereka aja masih foto-foto jalan ke luar negeri ya, tampilin di Instagram. Dan mereka memang punya hasrat untuk memamerkan kekayaan. Hanya saja mereka membatasi, guys ya. Kenapa dibatasi? Ya karena takut nanti tersorot oleh lembaga-lembaga terkait yang akan menyelidiki dari mana sumber kekayaan mereka. Gimana ya rasanya punya uang 271 triliun? Mungkin kalau gua yang punya uang 271 triliun, lo lihat itu denger suara-suara sahur. Dia getok-getok pakai suara panci. Kalau gua request ya, gua pasti request ke Pak RT. Pak RT, tolong setiap saya sahur dibangunin pakai Ariel Noah. Kalau bisa Cardi B, Pak RT. Gimana sih bentuknya aja gue nggak tahu loh, 271 triliun tuh gimana sih? Coba lu bayangin kita sahur dibangunin sama Cardi B kayak ya wake up I'm a Cardi B. Iya. Orang Helena Lim itu dulunya apa sih kerjaannya? Kalau boleh jujur, aku bekerja sebagai senior koruptor. Yang bisa bikin seorang kamu yang kamu bilang kamu hidup dari susah bisa sukses tuh apa? Jadi awalnya aku diajakin sama bos aku yang namanya Harvey Moise. Masih ada orangnya? Masih ada, orangnya lagi ditahan. Kalau Mbak Shanti lihat mukanya kayak polos-polos gitu, hati-hati. Dia anak buahnya Lucifer. Sis, terakhir sebelum main drum, kiat kunci sukses lagi terakhir dari Helena. Kalau dari aku simple aja, kita harus selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Gue gagal fokus sama kasus korupsi yang nilainya fantastis, 271 triliun rupiah merugikan negara. Gue kaget sama ulah netizen yang salah kamar nyerang kolom komentar artis Dewi Sandra. Dewi Sandra itu bukan istri dari Harvey Moise. Beda orang. Dua-duanya memang terkenal. Tapi pasangan si Harvey Moise ini namanya adalah Sandra Dewi. Gue agak miris dengan ulah netizen melihat hujatan salah sasaran dari warga yang mudah banget maki-maki tanpa baca dulu, tanpa riset siapa itu Dewi Sandra, siapa Sandra Dewi. Lihat itu kolom komentar Dewi Sandra sampai 22 ribuan orang. Buset. Sekali lagi, salah kamar weh. Duh, panas banget ya dunia ini. Itu tolong dong kasih tahu siapa kayak gitu yang bisa bikin AC bumi biar bumi ini tuh seluruh dunia adem. Nanti aku yang bayar, tenang aja. Pengen deh jalan-jalan ke Pulau Seribu. Ci, tolong deh Ci bilang gitu, Pulau Seribu gue mau beli semuanya. Seribu pulaunya gue mau beli. Soalnya gue pengen liburan ke sana tapi gue gak mau ada orang, gue pengen private. Sama sekalian bilangin Jasa Marga, gue mau bikin tol dari rumah gue langsung kemanapun. Cuman gue doang, khusus gue ya. Jadi 2030 gue gak mau namanya macet lagi nih, Jakarta makin sini makin sialan macetnya. Gue pengen bikin tol sendiri, tolong bilangin Jasa Marga sekarang juga. Bentar lagi lebaran ya. Aduh, THR, udah nggak zaman THR uang. Ntar emas batangan deh gue kasih ke semua RT yang di sini nih, semua RT gue kasih emas batangan satu-satu. Sialan tuh laki, cuman manfaatin duit gue doang. Ci, undang Taylor Swift ke rumah dong, suruh nyanyi depan gue. Ini berondong gue yang ke-9 minta duit, mulu pengen beli sepatu. Kemarin berondong gue yang ke-3 minta beliin mobil. Sekarang minta beliin sepatu. Tapi nggak apa-apa sih, duit gue nggak bisa-habis. Keren deh itu kalungnya istrinya Mukesh Ambani yang gede deh tuh ya. Tanyain dong dia pre-lovin gak? Ci, kemarin tas meh gue yang warna kuning udah dibuang belum? Buang dong, itu udah lecet, gue gak suka. Gue gak mau pakai back repair, buang langsung beli yang baru. Gue gak suka tas-tas kalau udah dekil begitu. Ci, lu gimana sih? Itu toilet paper yang ada di kamar mandi gue ganti $. Sekarang tisu biasa, gak suka. Gua kalau punya 271 triliun, bro, bukber yuk. Udah tenang, gak usah mikirin macet. Gua jemput. Ada berapa sih anak-anak total? 55. Oke, 55 supir gua nanti menuju ya. Oh tenang, gak bakal macet. Kan jalur udara. Annyeong haseneo. Assalamualaikum. Iya. Oh bisa bahasa Indonesia. Iya. Dengan manajemen BTS ya. Oh ya, besok ponakan saya umur 2 tahun. Ulang tahun. Titip isi acara ya. Makan hotel aman. Besok mak gua arisan. Dia pengen bintang tamunya si Kendall Jenner. Lu aturin suruh sini ya. Imron, tolongin kirim THR ke seluruh pengangguran di Indonesia. Ada berapa sih? Cuma 7,3 juta. Udah kirimin aja satu orang 900.000 juga udah pada happy. Mirna, pertandingan persahabatan main bola lawan perusahaan Pak Burhan jadi nanti sore. Aduh, saya nggak bisa main bola lagi.
Oh kamu udah aturin Cristiano Ronaldo di tim saya? Aman. Wah, ponakan gue pengen mandi bola, tapi tolong aturin bolanya tuh bekas tendangan Cristiano Ronaldo, Messi, Beckham, pokoknya semua legend ya. Iya gini loh Pak Wali Kota, sebagai rasa syukur saya menjadi warga Tangerang Selatan, saya rencana mau cekotin seluruh keranjang Shopee warga Tangerang Selatan, Pak. Dengan ditangkapnya Helena Lim dan Harvey Muiz, itu menambah bukti-bukti bahwa kalau ada orang yang kaya banget dan dipamer-pamerin di usia yang belum terlalu tua banget, dan dia ngakunya dari nol lagi, itu hampir pasti duitnya duit nggak jelas tuh. Doni Salmanan, Indra Kents, owner skincare dan klub-klub bola. Jadi nggak perlu mendambakan kehidupan yang seperti itu gitu. Lagian, ini beda konteks di luar korupsi. Kalau Raffi Ahmad beneran sekaya itu, dia itu udah nggak perlu kerja lagi seumur hidupnya. Itu udah melebihi financial freedom berkali-kali lipat. Tapi nyatanya kemarin dia viral kan, video dia lagi ketiduran di sofa segala macam. Artinya ada pengeluaran yang gede banget, entah itu gaji karyawan, utang, ngembaliin duit investor, apapun nggak tahu, yang mengharuskan dia untuk kerja ekstra keras, bahkan melebihi kita kerja kerasnya. Lu mau hidup begitu? Gue sih enggak ya. Makanya sebetulnya hidup kita itu nggak seburuk itu, if you think about it. Syukurin aja hidup lo. Buat C Helena Lim, tetap semangat ya C ya. Cece kalau capek nggak apa-apa, kena tuntutan 20 tahun nggak apa-apa, paling kena revisi, potongan dan sebagainya. Bisa kena vonis 10 tahun, 10 tahun masih potongan-potongan. Aku mau deh C sebagai penggantinya di dalam penjara. Aku aja yang masuk di penjara C. Cece di luar aja jalan-jalan happy-happy ngabisin uang. Tapi ingat, setelah aku keluar penjara, tolong siapkan villa, rumah mewah sama mobil. Nggak apa-apa, wes aku rela di penjara C. Nggak apa-apa, nggak munafik. Yang penting aku nggak mencuri uang rakyat, cuman menikmatin aja, ikut-ikutan, nimbrung. Sekarang gue akan mereview rumah Crazy Rich Pig yang selalu heboh di social media, yaitu rumahnya Helena Lim. Kita lihat dari fasadnya dulu ya. Ini rumahnya udah kelihatan rumah mewah, rumah orang kaya. Ayo tebak kenapa? Udah tahu dong. Pertama, bergaya klasik Romawi gitu ya. Dan kemudian ada dua pilar yang megah, bergaya Romawi juga. Dan selalu di lobinya itu tinggi dan ada lampu gantung. Yang lampu gantungnya harganya bisa-bisa lebih mahal dari mobil kamu semua. Dan lagi kalau dilihat dari depannya ya, dari fasadnya kelihatannya rumahnya ini nggak terlalu besar, maksudnya tidak terlalu melebar samping, tapi kita nggak tahu apakah itu memanjang ke dalam atau enggak. Kita masuk ke ruang tamunya dulu yuk. Nah, sudah pasti lah ya, udah ketebak lah ruang tamunya rumah Helena Lim ini seperti apa. Kalau kita lihat dari gaya desain depannya, ya ruang tamunya gayanya seperti ini. Jadi banyak perintilan-perintilan keritingnya, detail-detail klasiknya, dan juga udah pasti ada chandelier kristalnya lah, itu udah pasti. Dan di ruang tamunya juga ada tangga yang besar, terekspos, dan tangga itu agak melintir juga. Dan kalau teman-teman lihat sofanya juga handrestnya gitu ya, untuk taruh tangan itu yang melintir-melintir semua. Kemudian sekarang kita masuk ke living roomnya rumah Helena Lim. Nah, di living roomnya ini semua lebih modern, garis-garisnya tuh lebih straight, lebih kaku gitu ya. Yang menurut gue lebih bagus. Kita lihat dari sofanya dulu. Wah, ini sofanya nih bisa muat banyak orang. Sofanya dari sofa kulit hitam yang terlihat mahal dan juga besar dan panjang. Ibaratnya kalau masuk ke karaoke, ini ruangan VVIP yang bisa sampai 50 orang. Nah, juga di belakang sofanya itu ada artwork yang menurut gue bagus sekali. Jadi ada 4 set yang besar-besar untuk menambah karakteristik di ruangan itu supaya nggak terlalu plain. Yang menarik perhatian gue adalah coffee table-nya. Nah, di living room ini kan memang besar ya, sofanya L dan panjang. Tapi coffee table-nya tuh ada 5. Nah, itu kenapa nggak beli aja satu meja yang cukup gede? Nah, tapi gue tahu jawabannya. Mungkin kalau misalnya beli satu meja yang cukup gede, taruh di tengah, yang ujung-ujung tuh akan susah untuk naruh gelasnya atau naruh barang. Sehingga dia beli 5 biji yang kecil-kecil yang bisa di-spread. Jadi di depannya langsung ada mejanya masing-masing. That's a good idea. Cuman memang kalau misalnya dilihat dari foto, seperti ini kelihatannya agak aneh. Kalau kita lihat dining room ya, balik lagi ke keriting-keriting lagi. Persis seperti di ruangan tamu depannya. Jangan-jangan emang satu rumah seperti itu sebenarnya. Cuman living roomnya aja yang beda. Ya oke, dining roomnya seperti ini, ya inline lah dengan fasad rumahnya bergaya Romawi, klasik seperti itu. Touch of gold warnanya ya. Dan kemudian ada satu cermin besar di dinding yang sebelah samping satu meja makannya itu, yang fungsinya adalah mungkin ruangannya kalau nggak dikasih dinding itu terlihat jadi sempit. Karena banyak barang, dan barangnya juga banyak detailnya keriting-keriting, makanya dikasih cermin yang besar supaya ruangannya terlihat lebih luas. Dan juga nggak lupa dong, selalu ada chandelier, plus ada satu jam
apa nih namanya? Jam nenek-nenek kali ya, maksudnya jam berdiri yang besar berwarna hitam berada di pojokan. Penasaran ya tempat tidurnya seperti apa, ruang tidurnya rumah Helena Lim? Untuk menuju ke tempat tidurnya, kita harus melewati lobinya dulu. Ada semacam kayak living roomnya dulu untuk masuk ke kamar tidurnya. Wow. Nah, terus baru belok masuk ke dalam satu ruangan, baru ada bednya, tempat tidurnya. Ini lebih modern, lebih straight gitu ya, gaya garis-garisnya, meskipun panel-panel di dindingnya tetap panel-panel klasik. Sudah pasti rumah mewah ada kolam renangnya ya. Kita lihat yuk kolam renangnya rumahnya Helena Lim. Nah, seperti ini, udah ketebak kan? Iya, pasti ya, karena rumahnya itu tadi gue bilang, di depannya dia tidak melebar, tapi dia mungkin agak sedikit manjang ke dalam, sehingga area untuk halamannya itu nggak banyak. Tapi ada satu area dipakai untuk kolam renang yang di kanan kirinya itu langsung tembok, dan temboknya juga langsung tinggi ke atas gitu. Jadi agak-agak sempit gitu ya rasanya di kolam renang itu, kayak nggak luas gitu. Tapi ya nggak apa-apa, selera orang beda-beda. Di tembok-tembok kolam renangnya itu juga banyak perintilan-perintilan atau detail-detail desain bergaya klasik gitu ya. Kayak ada fresco, kayak ada lukisan-lukisan bergaya seperti European, masa-masa Yunani, masa-masa dewa-dewa, Romawi, seperti itu. Nah, itu dia rumah dari Helena Lim yang selalu heboh di sosial media. Gimana? Keren ya rumahnya ya? Pasti bagus. Nah, kalian suka nggak? Giliran Jokowi bagi-bagikan bansos untuk rakyat Indonesia, kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya makzulkan Jokowi. Giliran beras naik 2.000 perak, biar petani menikmatin, biar petani sekali-kali seneng. Kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya turunin Jokowi. Nah, sekarang nih ada mega korupsi 271 triliun. Kok kalian diam? Ada apa nih? Bapak DPR, mahasiswa yang suka demo dong, itu ada korupsi 271 triliun. Itu merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia. Jangan pada diem dong. Oke, justru kalau mengajak adik-adik mahasiswa ya untuk berdemo atau masyarakat untuk berdemo ya ujung-ujungnya pasti demonya ke Pak Jokowi juga ya. Karena bagaimanapun korupsi ini ya masih dalam naungan badan usaha milik negara ya. Dan di situ siapa tahu ada orang dalam yang memberikan celah, memberikan akses kepada mereka untuk melakukan aksi-aksi mereka ya. Nggak mungkin selama mereka menjalani korupsi kurang lebih 8 tahun ya pemerintah benar-benar nggak tahu, pemerintah benar-benar tutup mata, itu nggak mungkin ya. Jadi kalau Anda menantang adik-adik mahasiswa untuk berdemo, ya pasti yang didemo adalah pemerintah saat ini ya. Kenapa dibuka celah korupsi orang-orang untuk melakukan aksi seperti ini yang merugikan negara yang sangat besar, sangat banyak ya. Karena 271 triliun itu kalau digunakan untuk pembangunan di Papua guys ya, terutama untuk membangun sarana-sarana infrastruktur, terutama jalan, jembatan ya, itu pasti semua desa-desa atau distrik di Papua itu bisa terhubung semuanya ya. Dan kemarin asal teman-teman ketahui di daerah Yahukimo itu ada yang mati kelaparan guys ya. 3 bulan ya mereka menderita kelaparan dan akhirnya banyak korban yang meninggal karena lapar. Dengerin ya kaum Oon, udah benar ada yang mau memiskinkan koruptor. Dan juga ya, kemarin kita mengeluh harga beras naik, semua sembako naik, semua harga mahal. Kaum 02 bilang gini, kok nyalain 02? Kan 02 belum dilantik. Giliran ada koruptor yang ketangkap, koruptor gede nih ya kan. Wah hebat nih si Samsul. Ini nih yang dimaksud cabut izin tambang. Belum dilantik aja udah ada kinerja. Hah? Yang jelek-jelek kalian nggak mau ngakuin ya. Kalau yang kayak gini kalian ngakuinnya kerja dia itu. Yang salah dilempar ke 01, yang baik dilempar ke 02. Aduh. Gimana Gus Miftah tuh? Katanya ada tiket buat ke surga dia. Udah pasti ya kan?
ya, sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Orang-orang pada bongkar ATM lah, kekayaan orang pada pamer ini, pamer itu. Menurut lu gimana tuh? Gue nggak bisa ngejudge orang yang lagi hit sekarang nih ya, pamer ini, pamer itu. Gue nggak bisa ngejudge karena gue nggak ada di posisinya mereka gitu. Kalau gue, kenapa gue lebih memilih untuk tidak menunjukkan, karena gue tuh banyak ketemu sama orang hebat dan kaya banget gitu. Jadi gue pikir gue ini belum ada apa-apanya lah dibanding sama orang-orang hebat ini. Jadi untuk pamer terus show saldo segala macam, malu. Iyalah, buat apa? Soalnya gue merasa gue juga nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang hebat yang gue kenal gitu. Kita banyak ketemu orang-orang hebat kan. Orang-orang hebat tuh malah yang kayak merendah banget. Jadi gue ngerasa malu ntar. Cuman gue nggak menjudge ya, maksudnya terserah orang-orang kan beda-beda. Orang beda-beda. Kita nggak pernah ngejudge kok. Orang-orang beda-beda. Mereka punya alasannya tersendiri, cara jalan suksesnya tersendiri. And if it works for them, it's okay. It's okay. Dan mereka nyaman nggak apa-apa. Kalau gue nggak nyaman, gue dan suami nggak nyaman gitu. Is money important? Yes, important juga. Cuma kalau buat gue sama suami, yang lebih important lagi itu family. Ya uang sebenarnya kan kita hidup gitu aja sih, makan 3 kali sehari, bisa jalan-jalan udah bagus. Uang dikasih banyak atau luar biasa itu ya itu bonus dari Tuhan gitu. Dikasih sedikit pun ya nggak apa-apa, yang penting cukup makan. Gue suka tuh lu tadi bilang hidup tuh begitu-begitu aja. Iya. Makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Semua orang transportasi naik motor, mau motornya lebih murah atau yang paling mahal, sama-sama motor. Mau mobil murah atau mobil mewah, sama-sama mobil. Yang penting itu kesehatan keluarga. Dan yang gue suka banget ya dari lu ya, Santa sempat ngomongin nih, Boy, kita kalau nanti interview jangan ngomongin kekayaan suami atau ibarat kata apa yang dia punya lah, karena itu bukan punya gue, itu punya suami. Kalau gue enggak, gue enggak, bukan gengsi, apa ya, gue lebih nyaman dengan punya gue sendiri. Walaupun mungkin punya gue nggak seberapa dibanding punya dia, cuman gue merasa nyaman dengan punya gue sendiri gitu. Gue nggak pernah minta. Gue nggak pernah minta selama gue berkeluarga, gue nggak pernah minta. Tapi suami gue kasih, dia nggak kasih ya gue nggak akan minta. You are so cool, man. Thank you loh Sandra udah going around with me. Banyak banget cerita inspirational yang gue dapat dari lu loh. Gue juga seneng banget diundang ke Boy loh, gila. Beneran gue selalu nonton masalahnya. Oke guys ya, gue POV sebagai Sandra Dewi nih ya. Boy, ini kan sebelum podcast, tolong ya, nanti jangan ngebahas atau maksain aku untuk spill kekayaan suami aku atau harta suami aku, mobil suami aku ya, please. Kenapa ya Kak Sandra Dewi? Aku tuh takut nanti dicurigai sama jaksa, sama KPK ya, sama lembaga-lembaga keuangan. Nanti mereka cari tahu duit suami aku. Please ya, jangan kurangin ngomong yang harta-harta gitu, kurangin ya. Ngomong yang lain aja ya, biar kami aman. Ini korupsi 271 T, ya iyalah nikahnya di Disneyland, ya iyalah Crazy Rich Pig. Jam fakta satunya soal korupsi timah ini, mayoritas orang aja udah salah. Itu 271 T bukan berarti uang yang diterima sama Harvey, Helena, atau 16 tersangka yang lainnya. Jadi banyak yang komen, itu bayangin uang kalau dibagiin keluarga Indonesia. Nggak gitu Pak. Angka itu kalkulasi kerugian, kerusakan lingkungan yang dialami sama negara. Gara-gara korupsi ini kan melibatkan tambang-tambang ilegal. Dan kalau kalkulasinya benar, mereka officially jadi korupsi nomor 1 terbesar di Indonesia berdasarkan kerugian negara. Tepuk, jangan tepuk tangan. Di satu sisi, per syuting ini, kalau kalkulasi duit korupsinya, nah ini duit yang masuk ke mereka ya, itu tuh masih dihitung. Sama BPKP, so far yang udah disita, punyanya Helena Lim itu 10 miliar cash, sama 2,5 juta Singapura dolar. Jadi tutorialnya tuh gimana sih? Ini cerita pendeknya tuh kayak gini ya. Baru full disclaimer ya, gue belum tentu semuanya benar. Tapi ini semua yang gue cari dari internet, dan gue simpelin untuk kalian. Jadi mulainya gini, pada suatu hari, Tins sebagai perusahaan timah salah satu yang terbesar di dunia, sadar kok timahnya lagi berkurang nih. Oh, ternyata gara-gara banyak tambang ilegal di sekitar mereka. Harusnya ngapain? Ya, di-kill dong tambang ilegalnya. Muncullah ide untuk memperkaya seorang individual. Daripada gue bunuh, gue kerja sama aja. Tambang ilegal ini tetap disuruh beroperasi. Nanti gue bakal beli deh timah lu. Harganya gue markup lebih tinggi lagi. Biar nanti selisihnya dibagi-bagi ke orang-orang yang mau untung. Tapi kan kalau di laporan keuangan aneh kok tiba-tiba beli timah harganya mahal banget. Selisih harganya itu dibikin jadi pengeluaran sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Nah, di sini andilnya Harvey. Karena dari 2018 pas pertama timahnya turun, Harvey itu udah kenal direktur utamanya PT Timah ini. Dugaannya ngobrol buat
ajak kongko biar bisa memperkaya diri. Kong kali kong maksudnya. Nah, Helena Lim perannya di sini adalah untuk tanda kutip mencuci uangnya dalam bentuk dana CSR, baru nanti dibagiin ke orang-orang individual ini. Kebayang nggak harusnya gimana? Kalau bahas teknis, menurut gue tuh banyak yang udah cover di sosial media. Kalau hukumannya, so far si Harvey itu terancam 20 tahun penjara dan denda 1 miliar untuk 16 tersangka yang lain dan sampai ratusan saksi. Kabarnya mereka lagi ditahan sampai 20 hari. Well, sebenarnya asal-usul korupsi itu gitu. Ada pihak individual yang pengen dapat untung lebih dari yang lain atau harus ngelewatin proses yang nggak semestinya. Uang lebihnya harus diakuin sebagai pengeluaran atau pemasukan lain, baru step terakhirnya dicuci untuk akhirnya masuk ke kantong pribadi siapapun yang korupsi. Cuma yang gue masih nggak habis pikir, apa ya rasanya Sandra Dewi, rasanya jadi Harvey, rasanya jadi Helena. Masalah mereka public figure semuanya kan. Kalau uang hilang tuh ya udah gitu. Tapi kalau udah masalah reputasi itu biasanya lebih susah. By the way, itu ilustrasi aja ya, versi simpelnya dari semua berita yang cover kasus korupsi ini. Kalau yang salah kalian bisa komen di bawah atau share opini kalian soal kasus ini. Atau kalau kalian tahu siapa orang gedenya di balik ini semua, coba kita bahas di komen sekalian. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad. Dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu. Dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Oke guys ya, tadi memang sangat mengerikan ya kasus mega korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moise ini, Helena Lim dan kawan-kawannya yang lain ya, yang mengakibatkan kerugian negara dengan angka yang sangat fantastis. Ya, sangat bersyukur kepada kejaksaan kita yang sudah membongkar kasus korupsi, kasus mega korupsi seperti ini ya, dan harapannya ya para pelaku-pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya. Kita juga berharap agar segera dilaksanakan atau segera disahkan undang-undang perampasan aset. Para koruptor itu harus dimiskinkan guys. Bukan hanya dimiskinkan tetapi status mereka harus disamakan seperti bandar narkoba ya, seperti teroris yang ditembak mati. Ya, saya sangat setuju kalau mereka ditembak mati guys ya, biar memberikan efek jera kepada calon-calon koruptor baru, koruptor-koruptor yang lain ya. Ketika mereka mau melakukan aksi hendak merugikan negara, mereka harus berpikir 1000 kali dulu ya. Nah, ini harus kita tegaskan ke hukum kita ya. Hukum harus memberikan efek jera yang sangat luar biasa, harus memberikan rasa takut ya. Kalau tidak, jangan sampai budaya seperti ini selalu ada ya, terus ada. Nah, ini saya jadi ingat nih ya, kasus korupsi dari bapaknya Mario Dandi guys ya, Rafael Alun, yang kemarin itu terungkap gara-gara anaknya. Kalau anaknya tidak bikin ulah, anaknya tidak bikin masalah, kita semua pasti nggak bakalan tahu ya kalau si Rafael Alun ini ternyata koruptor ya. Nah, jangan sampai masih ada pejabat-pejabat yang sejenis Rafael Alun ini, mereka melakukan korupsi cuman nggak ketahuan, nggak tercium. Kita hentikan budaya korupsi ini dengan cara hukum harus maksimal ya. Berikanlah hukuman mati, bila perlu potong lehernya, potong tangannya ya, agar rakyat Indonesia bisa sejahtera, negara ini bisa maju, korupsi harus dilenyapkan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastan Sebo, sampai jumpa lagi.